Yeay, assalamualaikum. Sekarang mau undang Mbak Nadira dulu. Gimana sih? Halo, Nadira. Halo teman-teman, ini mau live sama Mbak Nadira. Mbak Nadiranya belum on ya. Nadira. Assalamualaikum semuanya. Jadi insya Allah nanti kita mau ngobrol tentang nulis itu bisa self healing. Kita tunggu Mbak Nadira dulu ya. Oke deh. Waalaikumsalam. Gimana? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya ada ya? Ada insya Allah. Teman-teman di sana gimana? Kedengeran nggak nih suara kita? Kedengeran ya? Mbak Nadira apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak, apa kabar juga? Alhamdulillah sehat. Penulis kita kali ini. Tulisannya udah banyak. Mbak Nadira juga penulis kita. Gak sebanyak Mbak tulisannya. Karena nggak ada kerjaan lain selain nulis, Mbak Dira. Paling gampang ya kalau di rumah. Udah punya Iya. kerja. Kapan aja, di mana aja, jam berapa aja bisa. Asal moodnya ada. Iya. Gimana nih? Jadi gimana? Kita ngomongin gimana? Kenapa menurut Mbak nulis itu bisa healing? Padahal Mbak Dira juga ngerasainnya kan. Nanti kita tunggu sharing dari Mbak Dira juga ya, versi Mbak Dira ya. Kita Oke. Sebenarnya Jen nggak tahu sih bahwa ternyata nulis itu bisa self healing tuh nggak tahu. Tahunya setelah ngerasain, oh ternyata bisa ya. Jadi dulu itu nggak sengaja sih Mbak Dira. Ya biasa ya kalau self healing tuh biasanya ada kejadian-kejadian yang kalau diceritain jadinya gimana ini. kejadian dalam hidup yang bikin gitu ya. Ya, jadi emang mungkin kalau nggak ada kejadian itu mungkin Jess sekarang profesinya mungkin bukan jadi seorang penulis mungkin ya, nggak tahu profesi apa. Ya jadi dulu mengalami ujian terberat lah gitu dalam hidup ya. Tapi emang sebelumnya dia emang suka baca novel dan nulis gitu, tapi emang nggak serius. Nulisnya juga nulis hanya imajinasi gitu aja. Fiksi gitu Tapi maksudnya. Apa? Fiksi gitu berarti. Iya. Tapi itu waktu SMP Mbak Dir. Jadi nulis fiksi. Karena kan bacanya dulu novel ya. Anak-anak SMP baca novel gitu kan. Kinlit gitu kan. Iya. Tapi selalu nggak pede. Setiap habis nulisnya itu kan pakai tangan ya, pakai diary gitu kan ya. Betul banget itu dia. Aduh. Ketahuan dong usianya. belum aktif main medsos, nggak ada gitu ya, HP belum ada, komputer aja jadi masih belum. Iya, belum bisa. Masih main dulu pelajaran komputer masih pakai disket ya. Bener-bener. Iya jadi tapi nggak pede, setiap habis nulis bukunya selalu dibuang. Oh, wah. Kenapa? Iya, jadi nggak ada dokumentasinya kalau dulu tuh saya pernah nulis, karena ya insecure tadi mungkin ya. Pas dibaca lagi tuh kok jelek banget ya gitu. Gak make sense. Terus juga nggak ada orang lain yang tahu gitu tentang itu. Jadi akhirnya balik lagi ke self healing tadi ya. Jadi saya itu di keluarga perempuan sendiri.
perempuan sendiri, terus anak bungsu. Kebayang manja banget gitu ya. Terus emang suka cerita gitu sama orang tua. Jadi emang orang tua itu punya kebiasaan setiap saya pulang sekolah selalu ditanyain, di sekolah gimana gitu. Jadi saya sampai cerita semuanya. Sampai kalau sebelum tidur juga pasti selalu ditanyain, hari cerita apa hari ini. Jadi itu ngebuat saya anaknya jadi suka cerita. Gitu. Sampai hal-hal nggak penting atau saya habis nonton film pasti selalu diceritain lagi ke orang tua. Dan untungnya orang tua mau dengerin gitu ya, mau dengerin dan mau nanya. Nah akhirnya suatu ketika mereka meninggal dunia. Jadi saya kehilangan dong, saya kehilangan banget. Jadi kayak apa ya, hopeless banget nggak dia. Jadi saya yang memang benar-benar suka banget cerita, tiba-tiba jadi bengong gitu. Ini aku mau ngapain gitu ya? Uh, mau cerita ke siapa gitu ya? Saudara semuanya laki-laki. Terus ya, gimana ya? Mungkin kedekatan sama saudara laki-laki beda kan ya, sama anak perempuan terus sama orang tuanya. Jadi emang gak punya teman cerita saat itu. Setelah itu mungkin saya udah apa ya, udah nggak stres sih, bisa dibilang stres. Jadi kayak punya gejala gitu loh Mbak, dia kayak jantung tuh berdebar lebih cepat gitu ya. Ke-triggernya kenapa? Suka Bisa apa? jantungnya itu ke-triggernya apa, ke pacunya jantungnya tiba-tiba berdebar itu ketika mengingat apa atau ada kejadian apa gitu? Enggak, jadi keseharian aja biasa, tapi kayak gitu. Jadi ngehnya itu kan waktu itu masih SMA ya, SMA kelas 1 kejadian itu. Jadi saya tuh kayak ngerasa kok kayak ada yang lain ya, tapi saya nggak terasa gitu loh. Terus saya uh, ke teman kan, coba dong gitu detak jantung kamu dalam 1 menit itu berapa kali gitu kan. Detak jantung tuh dalam 1 menit tuh mungkin nggak nyampe 60 kali kan ya Mbak ya. Maksudnya ya sekitar nggak jauh dari detik lah ya gitu ya. Nggak jauh dari hitungan detik. Nah saya kemarin sampai 3 kali lipat. Jadi 1 menit itu bisa 160 160 kali detak jantungnya. Nggak capek apa itu? Mungkin karena setelah kejadian itu tuh saya kayak punya 2 topeng gitu loh Mbak Dir. Oh, oke. Ya kalau di depan orang saya kayak happy gitu. Tapi kalau sendirian saya kayak ngerasa orang yang paling sedih gitu. Terus tangan saya tuh jadi lebih sering berkeringat, sering gemeter gitu loh. Jadi akhirnya, jadi akhirnya saya coba periksa ke dokter. Saya itu kenapa gitu kan? Dokter apa? Dokter penyakit dalam. Oh. Jadi waktu ke dokter penyakit dalam, katanya ada indikasi bakal jantung gitu kata dia. Jadi udah ngalamin apa sih pemeriksaan EKG dan yang lain-lain itu udah periksa semuanya. Sampai saya dulu sampai kalau tidur tuh nggak bisa tidur Mbak Dian kalau nggak pakai obat. Jadi emang harus minum obat dulu baru bisa tidur gitu. Tapi ada tante yang bilang dia kerja di rumah sakit, katanya kakak itu tuh sebenarnya nggak sakit kok katanya. Kakak hanya cukup menerima aja kenyataan yang sekarang kakak alami gitu. Saya masih nggak apa ya, masa sih gitu kan. Saya nerima kok kejadian ini, jadi kayak masih pembelaan gitu loh. Enggak kok, mungkin ya udah deh saya jadi terapi obat. Akhirnya mungkin setelah saya capek sendiri ya, capek minum obat itu capek sendiri, terus akhirnya saya mulai untuk nulis. Itu tanpa rencana banget sih. Saat itu emang hati itu udah penuh banget, akhirnya saya nggak tahan lagi, nangis juga sampai kapan gitu ya. Akhirnya saya luangin waktu buat nulis. Jadi saat saya sedih, jam berapapun, jam 2 malam, subuh, atau jam berapapun saya langsung nulis Mbak Dir. Itu waktu itu fiksi ya? Kita nyata diri sendiri? Enggak,
mencurahkan sampah-sampah perasaan. Jadi saya jujur, ya saya sedih gitu. Saya pengen, eh, ya kenapa kenapa gitu kan ya, pertanyaan-pertanyaan kenapa kenapa takdir ini ke saya, kenapa terlalu cepat, bla 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 gitu ya. Pokoknya di situ tuh saya tumpahin banget tanpa tanpa apa ya, pokoknya jujur banget lah Mbak Dia, karena saya memang nggak punya tempat buat jujur dengan orang lain gitu. Jadi akhirnya saya nulis gitu. Itu berlangsung lama banget Mbak Dir, Bertahun-tahun. sekitar sekitar 3 sampai 4 tahunan. Ya, jadi saya emang belum sadar kalau ternyata kemarin itu mungkin hampir depresi ya. Jadi kalau nangis itu pasti sampai teriak-teriak. Tapi kalau sendirian, tapi kalau sama orang lain, J, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Pasti selalunya gitu. Akhirnya saya, dulu kebetulan sih kuliahnya psikologi. Oh, sama kita. Oh iya, iya. Nah, psikologinya tuh di UIN Mbak Dir, jadi psikologi Islam. Berobat Jadi kita jalan. belajar dulu. Iya, tapi saat itu saya nggak ngeh kalau saya bermasalah. Itu masalahnya kan tidak. Orang sakit biasanya nggak sadar itu ada sakit. Ya, jadi, di ujung, jadi skripsi saya itu tentang ketenangan jiwa, Mbak Dir. Wow. Ya, nah, jadi, saya banyak baca buku tentang ketenangan jiwa akhirnya. Setelah itu saya baru sadar, oh ternyata saya dulu itu stres ya, nggak pernah sakit jantung. Jadi setelah dicek emang saya sehat-sehat aja Mbak Dir. Jadi emang nggak ada sakit apa-apa. Jadi, gejala itu hilang sendiri. Setelah Jantung tiga saya sampai empat normal tahun lagi. nulis itu, jadi hilang. Iya, iya hilang, hilang. Jadi, oh terus juga kemarin kan jadi hijrah juga gitu kan. Jadi lebih terarah aja sih. Jadi lebih sering komunikasi sama Allah. Kalau kemarin kan hanya menumpahkan kemarahan aja ya. Hmm. Akhirnya sih lebih lebih bergantung lah sama Allah, karena saat itu mau bergantung sama siapa lagi gitu kan. Kayak untuk sekedar minta uang pun mau minta uang sama siapa gitu. Jadi minta uangnya juga sama Allah. Jadi caranya aja beda. Jadi akhirnya saat saya ngerasa udah sehat gitu kan, saya buka lagi nih, buka laptop. Dulu itu bersih-bersih, mau bersih-bersih folder laptop gitu ya, mau ngerapiin. Nah, saya menemukan tulisan-tulisan saya yang bertahun-tahun itu. Akhirnya saya baca lagi. Saya nggak nyangka Mbak Dir kalau, saat itu saya nulis bisa sebanyak itu. Jadi emang mungkin saat saya nulis saat itu tuh emang, nggak direncanakan. Jadi emang pas saya buka lagi tuh, masa sih saya ngerasain itu, masa sih saya bisa sesedih itu gitu loh. Masa sih, jadi akhirnya, sedih lagi sih saat bacanya. Terus kepikiran, akhirnya setelah itu saya suka bikin kata-kata bijak gitu loh. Oh, Kata-kata quotes by kata-kata bijak Nadia Lutfi. ya di Facebook dulu rajinnya. Tapi sebenarnya kata bijak itu kan sabotase gitu loh Mbak Dia. Padahal kan sebenarnya buat kita kan, buat diri sendiri. Tapi orang ngerasanya kayak, wah bijak banget sih, bijak banget gitu kan. Padahal no, nggak sebenarnya nggak seperti itu gitu kan. Jadi tulisan itu saya tulis lagi, tapi dengan, kalimat-kalimat yang positif gitu. Akhirnya saya tulis lagi, eh, mungkin banyak orang yang suka, dan akhirnya kenapa nggak dijadiin buku aja gitu. Oh, saya nggak kepikiran ya. Oh, emang bisa ya? Akhirnya di situ saya mulai suka nulis karena saya ngerasain banget manfaatnya. Jadi mungkin kalau nggak ngalamin itu, saya nggak tahu Mbak Diri, kalau seandainya saat itu saya nggak nulis, saya nggak tahu sampah perasaan saya tuh bakal larinya kemana. Kemarahan saya saat itu nggak tahu deh, mungkin akan larinya kemana gitu. Jadi sebenarnya Jadi nulis gitu. mau itu bagus atau enggak yang jelas bisa dikeluarin kan. Bener banget. Kalau misalnya kita mau menjadikan tulisan sebagai self healing, kita emang harus nulis bebas tanpa memikirkan kaidah, titik dan koma, itu nggak perlu dipikirin. Itu tugas Jadi editor ya emang nggak sih?
Ya, kecuali kalau misalnya kita tulisannya untuk dibaca banyak orang ya, beda lagi. Tapi kalau untuk self healing, terus yang penting sekali kita harus jujur. Kalau sedih ya sedih aja gitu kan. Kalau lagi marah nggak terima ya bilang aja. Kalau kita ngerasain itu, karena nulis itu tuh kita kayak lagi ngomong sama diri kita yang lain gitu loh. Jadi karena kita juga kalau lagi punya masalah, kita pernah pernah nggak sih nggak ngerti gitu sama apa yang kita rasain. Ya itu, Kadang kalau kita udah berat banget kayak gitu sih. Enggak, kenapa? kenapa sih gitu kan. Nah, dengan kita nulis kita jadi tahu, oh ternyata aku ngerasain ini gitu ya, oh ternyata aku tuh seperti ini. Nah, jadi menulis sebagai self healing juga bisa membantu kita untuk lebih kenal dengan diri kita sendiri. Sebenarnya kita lagi ngalamin apa sih. Jadi buku pertama yang keluar tuh tentang apa, Mbak? Oh iya tentang itu, jadi yang itu dibukuin. Tahu nggak sih? Oh iya, Iya, judulnya apa? Pernah lihat judulnya? judulnya Diari Jiwa. Oh iya, yang Dulu pernah lihat. iya. Yang covernya warna hijau ya? Iya. Jadi pertama kali itu J itu self publishing dulu Mbak Dir. Jadi Oh, dulu nggak ngerti penerbitan ya. Jadi emang aku dulu belum serius di dunia penulisan, nggak punya teman dan nggak ngerti penerbitan gitu ya. Akhirnya minta bantu sama dosen saat itu. Minta bantu sama dosen, Pak saya punya tulisan, kalau mau nerbitin gimana? Nah, akhirnya dikasih nomor eh, percetakan yang biasa cetak buku dosen. yeah. Jadi ya dulu itu cuma via email, via SMS itu aja. Ada saya dari naskah saya ke cetakan itu, sekaligus terbitin sih. Tapi itu yang penerbit lepas gitu aja Mbak. Oh iya. Dulu itu minimal cetaknya 300, dia harus cetak dulu 300 Kalau aku karena kebalik. Ya, terus. kebalik apa Mbak? Nggak, aku pakai penerbit mayor dulu, habis itu cetak sendiri. Oh gitu. Ya terus itu karena nggak punya modal ya, jadi palingnya kita kan harus bayar ongkos cetaknya ya 300. Akhirnya saya coba buka pre-order dulu biar bisa ketutup gitu kan. Ya alhamdulillah dalam perjuangan mungkin nodong-nodong orang terdekat buat beli gitu ya. Iya. Ya pembaca belum ada gitu kan. Jadi ya saya coba jambri satu-satu orang-orang terdekat. Karena ketutup. Kayaknya emang harus gitu ya. Kadang misalnya penulis baru tuh takutnya tuh di situ, kayak aku nggak punya modal, terus nih buku aku belum ada, Iya. tulisan aku belum banyak yang baca. Iya. Gimana caranya biar ada yang baca terus udah pede gitu-gitu lah. Tapi kan kalau dengan cara Mbak yang awalnya nggak ada pembacanya, Iya. belum bisa nanti ini akhirnya tetap aja bisa terjual semua kan itu berarti ya. Jadi emang modal buat nulis tuh emang bukan semata-mata modal duit, modal pembaca itu ya nggak sebatas itu aja sih. Bahkan kalau misalnya nggak ada duit, kita ada modal lain dan bisa ngedatengin duit itu buat cetak tadi ya. Akhirnya kejual tuh Mbak Dir. Udah ketutup ya, udah bisa ketutup hampir 300 itu. Kemudian yang 200, saya kemarin kejual 100 itu bisa nutupin 300 itu Mbak. Ya emang. Jadi saya, banget ya, jadi saya punya 200 buku lagi yang emang semuanya 100% keuntungan gitu. Oh iya. Karena udah ketutup di 100 tadi ya. Nah, jadi 200 itu alhamdulillah kejual Mbak, habis. Itu lumayan, kemarin itu keuntungannya hampir sekitar 10 jutaan. Emang gede sih Nah, kalau bikin sendiri. sama sih ya. Kita bisa tentuin mau dapat untung berapa gitu ya. Nah, saya nggak langsung puas. Uang itu langsung saya pakai buat belajar. Salah satunya saya ikut STC itu, Mbak. Oh iya, akhirnya ketemu jodohnya Iya. di situ. Aku tahu loh. Ya. Ya, jadi akhirnya
saya pakai uang itu buat ikut STC. Kan lumayan ya, kalau STC kan harus di luar kota, harus pakai pesawat, dan hotel, dan lain-lain tuh lumayan. Dan lalu saya pakai itu aja. Karena saya pikir kalau udah punya buku, terus nggak bisa ngomong, gimana gitu. Ya. Masa selamanya aja gitu nulis nggak bisa ketemu banyak orang gitu kan. Akhirnya saya nekat gitu. Nah, karena buku itu masih banyak yang mau baca dan stoknya udah nggak ada, akhirnya saya coba bisa nggak ya dimasukin ke Mayor gitu. Akhirnya saya masukin ke Mayor, ke Mizan saat itu. Saya dulu nggak, yang saya tahu dulu penerbit itu cuma Gramedia, Alex dan Mizan, Mbak. Jadi saya rasa ya penerbit yang Islami itu cuma Mizan, nggak ada pilihan lain gitu kan. Jadi akhirnya, nah setelah di Mizan, alhamdulillah ternyata diterima. Saya dulu ngirim di Mizan buku yang udah jadi itu, Mbak, buku yang udah saya terbitin sebelumnya, dikasih ke Mizan. Karena kemarin pas nanya sama adminnya, dia maunya naskah yang udah dicetak, apa sih kayak print out gitu kan, dia nggak mau soft file. Jadi akhirnya gitu, akhirnya diterima dan dicetak lagi deh bukunya. Nggak ada yang Dan diubah dikemas berarti? Nggak ada yang diubah? ada banyak banget yang diubah, Mbak Dir. Kebayang dong tulisan saat itu. Jadi alhamdulillah banget, karena di Mayor kan ya mereka lebih berpengalaman ya. Jadi uh, beberapa cerita true story J itu ada dibikin kayak semi komik gitu di dalamnya. Terus dimasukin quote-quote gitu sama editornya yang mendukung tulisan ini. Gitu. Jadi banyak yang diubah. Tapi memang dia nggak ngubah konteksnya, tapi memang buat lebih enak dibaca aja. Gitu. Oke. Wah. Kadang harus dikasih ini dulu ya, kasih ujian dulu biar ada ceritanya. Soalnya paling gampang nulis pengalaman sendiri. Paling gampang. Ya, dan tentang rasa sakit. Ya. Ya nggak sih? Kalau nulis tentang kebahagiaan tuh gimana ya? Kayaknya nggak zaman sekarang nulisnya kebahagiaan. Kasihan loh, penulis tuh kadang dia harus sakit hati dulu baru bisa nulis. Bener. Kalau happy tuh kayak, aduh aku nulis apa ya gitu kan ya. Kalau ini mau nulis apa ini saya. Ya, harus putar dulu, harus ini dulu, baru oh ini ide banyak nih gitu kan. Bener-bener. Jadi mungkin kalau ada orang yang, kok aku bingung nih, nggak tahu nih mau nulis apa, nah mungkin harus sakit hati dulu baru bisa. Tulislah pengalaman sendiri. Cuma ada orang yang bilang gini, aku malu kalau nulis pengalaman sendiri, gimana ya, pengalaman aku tuh pengen dituangkan, cuman nggak pengen ketahuan kalau itu tuh pengalaman aku gitu. Banyak yang nanya gitu. Ya tinggal dulu kalau yang itu sudut pandang. Itu dia harus baca buku-buku yang seperti itu. Kita harus pelajari gimana penulis bisa mengemas tulisan itu jadi bukan aib, tapi malah sesuatu kisah yang inspiratif. Kalau penulis itu tinggal cara ngemasnya aja sih ya kan, Mbak. Ya. Jadi yang sebenarnya itu aib malah jadi inspiratif buat pembaca karena pengemasannya yang nggak harus belak-belakan juga gitu kan. Kisah aku tuh ya saking mantapnya itu sampai mau ditawarin reka ulang kejadian loh di salah satu stasiun TV. Wah. Cuman karena aku tahu kayak aku nolak karena nggak deh Mbak, orang kan berubah ya, khawatirnya kalau dibuka kayak gitu kasihan. Walaupun ntar nggak disebutin gitu loh. Yang mau wawancarain aku juga sentar terkenal juga, cuman aku kayak lagi mau dimasukin, ada penulis juga yang nawarin aku untuk gimana kalau dimasukin ke dalam ceritanya. Ceritanya gitu. Cuman aku nggak di tante. Saking kiranya gitu. Itu kisah sensasional banget. Cuman aku lebih merasa bahwa aku akan lebih pede kalau kisah itu aku sendiri yang benar. Jadi kita yang tahu ya. Kita yang tahu di mana feel-nya gitu ya, takutnya beda lagi kalau orang yang ngemas. Beda, terus dia salah sudut pandang, akhirnya jadi kemana-mana. Nulis sendiri jadi salah dong, jadi yang sebenarnya nggak gitu kan. Iya. Kenapa jadi lebih ngenes di cerita dia ya gitu. Kayaknya gue ini banget gitu ya, nggak ada
Ya intinya gitu. Jadi kalaupun memang nulis sendiri kan, kalau malu sama, kalau orang nggak pengen, orang biar nggak tahu supaya itu sebenarnya kisah hidup kita, tinggal diubah aja, mau pakai peran gitu, Iya. ada tokoh siapa gitu, padahal diri sendiri. Tapi kebanyakan yang nulis novel itu pasti ada bumbu-bumbu dari cerita penulisnya. Itu paling gampang, itu kayak emang Iya, emang ya. semakin semakin dia baik pengalamannya, itu cerita fiksi mantep banget itu. Iya benar-benar. Ah, Mbak Dir, MK-nya apa sih? Feeling Feeling apa? introvert. Wah, dia juga feeling introvert dan pasti ide yang didapat harus dari dalam kan. Tuh. Jadi harus sering punya banyak pengalaman. Iya, makanya aku kan dulu pernah buat Volker Family kan. Iya. Jadi tuh pengalaman aku aja dipecah-pecah. Cuman dimasukin toko ini, toko itu. Pernah ke sini, pernah ke situ, di Jerman sana, Jerman sini, habis itu ke Australia, segala macem. Benar sebenarnya satu orang ya. Sebenarnya yang ini doang isinya. Cuman ya itu, karena seru sih. Kalau nulis fiksi beda sensasi sih emang. Iya. Kayak kita Kita punya lebih sesukanya ya. ya dunia hayalan sendiri, dan kita tulis tuh kayak wah seru banget nih. Iya, macam emang healing banget sih. Iya. Terus kayak Mbak Dir nulis Cinta Allah Bersamamu ya. Iya, Cinta Allah Bersamamu nih bukunya. Nah, itu healing juga kan ya, self healing juga ya. Ya, saya feeling juga sebenarnya. Cuman lebih ke ya narik, gimana sih kita bisa percaya. Ketika punya masalah itu kan kita suka lupa Allah tuh di mana gitu kan ya. Mau ngajinya berapa kali juga, kalau misalnya lagi futur pasti pas masalahnya banyak nanya-nanya Allah tuh di mana sih? Mana kok Allah nggak saya? Kalau udah lagi bahagia, Ya kalau lupa. lagi bahagia lupa gitu kan. Dia aja yang disalahin Allah mulu gitu. Seringnya gitu. Nggak semua orang gitu, tapi manusia rata-rata gitu. Jadi aku pikir waktu misalnya punya masalah besar, yang aku pikirin itu adalah ini pasti wanita lain, khususnya wanita ya, itu juga pernah mengalami hal yang sama juga, walaupun mungkin situasinya beda. Jadi kayak harus ditulis deh, biar bisa jadi mungkin pengalaman kita yang sederhana ini bisa jadi penguat orang lain juga gitu kan. Yang ternyata lebih menyakitkan mungkin ya Mbak Dir ya. Iya. Tahu sebenarnya pengalaman sendiri mungkin bisa jadi lebih menyakitkan, tapi kan tergantung dari cara kita ngemasnya kan. Iya, benar-benar. Tapi memang setiap pengalaman itu selalu sesuai sama kapasitas diri sih. Iya emang. Iya kan? Jadi meskipun kita gimana? Iya, meskipun kita ngerasa aku tuh nggak bakalan kuat menghadapinya gitu, tapi ya harus dijalani. Kayak kemarin dulu pernah waktu papa masih ada nangis gitu loh Mbak Diar saat ngelihat ada anak yatim cerita gitu kan tentang ayahnya. Jadi gitu kayak ya ampun sedih banget, aku nggak bakalan bisa kalau harus ngejalanin hidup kayak dia gitu. Jadi gitu sampai nangis. Ternyata beberapa bulan kemudian Ji ngalamin itu. Jadi emang ya udah gitu, emang udah sesuai sama yang kapasitas diri kita. Mungkin kalau misalnya diposisikan ke Mbak Dira, J nggak bisa apa sih melewati apa ujian Mbak Dira gitu kan. Kayak mungkin dibalik juga, mungkin Mbak Dira nggak bisa melewatin masa sulit yang dialami. Jadi gitu sih dia lebih mikirnya, ya seberat apapun tetap ada yang lebih berat dan udah sesuai sih sama kapasitas kita. Dan emang penting sih ketika punya masalah berat itu kita keluar cari orang yang masalahnya lebih berat. Iya, jadi kita oh iya, aku harus bersyukur. Gak ada, oke, jadi gak mau marah juga loh. Dia lebih berat, dia baik-baik aja. Benar. Terus benar. Aku harusnya baik-baik aja gitu kan. Kalau ya guruku pernah bilang juga sama, kalau ada orang yang berhasil move on dari masalah itu, berarti kita juga bisa. Karena kalau ada satu orang yang bisa, berarti orang lain juga bisa gitu. Bener banget Mbak, apalagi misalnya kita nulis buku kan. Mungkin orang yang baca buku kita ngerasa pengalaman dia lebih berat, tapi saat dia baca buku kita, wah ternyata ada nih ya, dia yang nulis aja masalahnya tuh lebih berat dari aku, harusnya aku jadi lebih bisa. Jadi itu juga sih manfaat dari nulis ya.
Iya. Kita bisa menemani orang-orang yang mungkin sedang butuh ditemani. Jadi memang mungkin bisa jadi emang dari pengalaman kita tuh yang bisa apa ya, jadi cahaya bagi orang lain mungkin secara nggak sangat kita nggak sadar bahwa mungkin bisa jadi tulisan kita yang kita tulis sambil Meskipun nulisnya sambil sambil mewek-mewek gitu. nangis juga ya. Seorang orang bilang, aduh kak, aku juga ngalamin yang sama, atau malah aku tuh mungkin lebih parah, atau misalnya kakak lebih parah, cuman setidaknya dia merasa bahwa oh nggak cuman aku doang toh yang Benar-benar. sedih gitu, yang sakit, itu yang penting. Karena kalau kita tuh biasanya kalau tidak terlatih tuh akan merasa kita berperan sebagai korban terus, aku yang paling Iya, benar. merana, aku yang paling tersiksa gitu, gak lihat bahwa ada orang lain loh yang lebih merana tapi dia survive, Yes, dia benar. baik-baik saja gitu. Nah itu bisa jadi dari tulisan kita kan, apapun itu Iya, bentuk, entah dalam bentuk buku, dalam kalau sekarang ada media sosial, dari bentuk hal-hal iya kayak gitu. pakai media sosial. Benar-benar banget. Jadi sayang banget sih kalau lagi ada masalah malah kita lebih terpuruk ya. Harusnya kita manfaatkan masalah itu ya Mbak Diri. Jadi Ya tulisan kita yang bermakna. nggak ada orang yang pengen takdir yang buruk atau Ya. kejadian yang menyakitkan, nggak ada gitu. Tapi ya kita berupaya untuk mengambil hikmahnya lah gitu ya. Karena Ya, ya mau gimana, mau lari nggak bisa, mau pura-pura nggak tahu juga nggak bisa. Gitu kan. ya, ya soalnya tiket masuk surga ya itu, mau gimana lagi. Asik dong. Jadi semoga kita uh, ya berlomba-lomba lah buat dapet tiket itu ya. Ya soalnya kan kayak nggak mungkin kalau misalnya mau masuk surga langsung nggak ada ujiannya, itu nabi aja diuji, masa kita manusia biasa nggak ada ujian. Nanti Jadi kalau di mana benar-benar benar di mana Allah tahu iman kita tuh di mana sih? doa-doa kita terus semuanya itu jawaban dari doa, justru ujiannya jangan-jangan doa kita terlalu berat, atau kalau mau terkabul ya harus dites dulu kayak gitu biar terkabulan gitu. Iya, benar nggak? Ya, sama aja sih kayak kita kalau mau mungkin kayak kalau kita punya tim, kalau tim itu minta sesuatu mungkin dia harus kita uji dulu ya baru kita Iya. kasih Atau kalau yang dia misalnya inginkan. baru masuk kerja kan dites dulu ya, kamu kerja dulu ya sebulan, Iya. saya lihat dulu gitu. Kalau oke Dan lanjut, itu pasti kalau enggak masing-masing yang berat. cus, iya naik. Iya. Kalau dia berhasil bisa dapat apa yang diinginkan itu ya Mbak Dia. Kalau enggak ya silakan cari orang lain. Ujian ya begitu, nulis. Kadang kalau kata ayahku nulis itu bukan bakat sih, itu latihan nulis tuh. Iya. Jadi kalau ada orang aku nggak ada bakat nulis kak, bukan nggak ada bakat, kamu belum latihan aja. Iya benar banget. Kan kayak ngasah pisau gitu kan, makin diasah makin tajam. Benar-benar. Jadi kayak dia juga ngerenung keluarga tuh emang benar-benar nggak ada yang nulis Mbak Dia. Jadi kalau bakat dari mana ya emang gini loh. J yang nggak sengaja terjun di dunia kepenulisan aja bisa, apalagi untuk orang-orang yang emang dengan sengaja, emang yang dengan sengaja belajar itu harusnya jauh lebih bisa. Terus kalau ngadepin orang-orang yang bilang kalau aku nggak mau nulis tulisan aku di plagiat lagi, maksudnya Amin, ada orang yang copy paste cuman dia nggak nyebutin sumber, itu gimana tuh menghadapinya? Kalau J apa ya? Kalau digituin tuh malah merasa terapresiasi gitu loh. Nggak bisa tulisan kita di Kompas gitu kan? Ya dia malah merasa terapresiasi. Oh, berarti tulisan gue bagus dong sampai dia Kompas gitu kan ya? Ya jadi apa ya kalau yang masalah kayak gitu kita nggak bisa handle ya. Yang pertama kita nggak bisa handle orang lain, tapi memang kalau emang udah fatal ya kan kita karya kita udah dilindungi gitu ya, udah dilindungi sama Hak Cipta. Tapi kalau hanya sekedar kayak quote yang ada di media sosial dan yang lain-lain, jadi nggak terlalu mau fokusin itu sih Mbak Dir, karena kalau emang ada yang kopas itu sebagai apresiasi aja buat dia bahwa oh ternyata tulisan aku bagus itu nggak ada yang kopas. Tapi kalau ada yang mau mempermasalahkan ya nggak apa-apa, itu kan karya dia, hak dia yang tinggal dikonfirmasi aja sama yang bersangkutan. Karena kita nggak tahu, bisa jadi dia nggak sengaja, bisa jadi dia nemuin tulisan itu emang nggak ada sumbernya sebelumnya gitu, jadi nggak langsung ngelihat tulisan kita terus sengaja kopas terus sumbernya dihapus, bisa aja dia dapat dari mana-mana gitu kan. Jadi
nggak boleh marah, berarti tulisan kita itu emang bermanfaat. Dan kalau di posting di media sosial justru ada buktinya loh, aku duluan loh yang posting dibanding kamu kan gitu kan. Oh iya, tinggal dicari rekam jejaknya Iya. ya. Aku jelas-jelas tulis duluan, kok kamu ngaku-ngaku kan gitu. Karena Terus emang apa Mbak? enggak, ini ada yang nanya gimana nerbitin buku yang sesuai dengan hukum syara. Gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Gimana nerbitin buku yang sesuai dengan hukum syara? Emang biasanya nggak sesuai dengan hukum syara? Ya yang jelas buku itu intinya sih kalau dia mau nulis apapun tuh intinya harus bermanfaat lah intinya. Menjawab permasalahan, memberikan apa sih jawaban buat orang-orang gitu kan ya. Jangan sampai orang baca kita malah pengen maksiat, malah pengen melakukan hal keburukan gitu aja sih. Cuman idenya biasanya dari mana, Mbak, idenya untuk nulis? Diri sendiri sih. Jadi ketika Sama kayak Mbak Diri. udah mengalami baru Ya, bisa. iya, jadi tinggal digali aja. Kalau dia lagi mentok banget, biasanya dia akan cari orang-orang yang punya topik itu di dalam diri dia. Tinggal dia gali lagi aja. Jadi sekarang itu dia lagi nulis buku ya Mbak. Pesanan pesanan sih. Pesanan dari salah satu penerbit mayor. Itu topiknya tentang patah hati. Itu luar biasa susahnya karena saat ini dia lagi nggak patah hati gitu kan. Jadi benar-benar berupaya seolah-olah sedang patah hati, terus emang harus cari orang yang lagi patah hati buat lebih nguatin tulisan itu itu. Dan udah nemu orangnya? Udah ada beberapa tulisan, jadi dia diminta buat minta buat nulis, nanti dia tulis ulang seolah-olah dia yang sedang menceritakan kejadian dia gitu. Banyak orang patah hati. Iya, tapi kayaknya apa ya, emang enaknya nulis tentang patah hati ya saat kita ngerasain itu kan, jadi feel-nya dapet banget. Nah, emang Mbak seumur hidup nggak pernah ngerasain patah hati? Iya pernah, tapi kan harus itu lagi dong, apa sih namanya, Flashback. harus ke belakang lagi gitu kan, harus ke belakang lagi, terus ya harus lebih lebih apa ya, usahanya lebih banyak gitu Mbak Diar dibanding kita nulis saat itu gitu. Iya, iya, iya. Itu ada tanya, mau ada kelasnya Kak? Kelas apa? Kelas kan, kelas nulis. Kelas patah hati atau kelas apa? Kelas patah hati, Om. Kelas patah hati tidak ada kelasnya, saudara-saudara. Kelas menulis ada. Mbak punya kelas menulis kan? Iya, Mbak Dira juga ada. Aku juga ada besok. Cuman itu sederhana aja sih. Aku nggak begitu suka ngajarin yang complicated karena aku suka nulisnya yang sederhana-sederhana doang. Segala sesuatu pasti dimulai dengan yang sederhana. Iya itu. Jadi kalau mau gabung ke kelas, udah buka lagi belum Mbak kelasnya yang nulis? Udah buka. Oh iya itu udah. Kita temanya, iya. Kita temanya khusus muslimah buat saat ini sih. Namanya khusus muslimah. Ya. Aku suka malu kalau ada prianya nongol gitu. Iya. Gitu. Sama-sama. Jadi Mbak Dira sekarang lagi apa? Next buku apa nih? Apa nih? Paling ya aku lagi pengen nyelesain fiksi aku sih. Sebenarnya kan yang Focus Family itu tuh ada bukunya, cuman aku belum finishing aja. Itu cuman aku keluarin dikit-dikit doang. Itu udah berapa halaman gitu, udah banyak sebenarnya, cuman tinggal diselesain aja. Apa Bang? Keren. Ada aku keren bukunya kayak gitu. Enggak buku aku yang kedua, yang ini. Ini baru datang ini. Masih fresh from the oven. Wow, baru selesai ya. Iya, baru datang, mau diperiksa-periksa lagi ada yang ini atau enggak. Cuman mau pengennya sih nulis yang Focus Family diselesaiin, tapi yang mungkin hal-hal yang berhubungan dengan muslimah lah biasanya aku senengnya yang kayak gitu-gitu. Karena buat aku perempuan itu powerful banget. Jadi aku pengen banget memastikan bahwa
wanita-wanita Indonesia itu sehat secara mental, psikis, sehingga dia bisa jadi istri, jadi ibu gitu. Ya kadang memang kita lebih mudah nulis hal-hal yang emang ada di dalam diri kita ya Mbak. Iya emang. Di lingkungan kita. Jangan pusing-pusing mikirin topik-topik berat gitu ya. Yang kadang nggak ada hubungannya sama kita gitu kan. Nanti malah nggak selesai bukunya ya, nggak sih tulisannya kalau terlalu berat dan nggak dilihat. Maksudnya kalau baru pertama kali nulis ya tulis aja pengalaman sendiri dulu, atau pernah mendengar pengalaman orang lain kan gitu. Iya, karena ada yang suka nanya, kita tuh enaknya nulis sesuai permintaan. Misalnya permintaan netizen, atau udah deh gak usah mikirin permintaan netizen dulu ya. Satu minta aja dulu apa yang kamu tahu, kamu bisa. Iya benar. Gak usah mikirin orang lain gitu. Kalau nggak kelar-kelar. Nah kalau terlalu mikirin orang lain, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, ntar kalau di komen negatif langsung undung, apa tuh bahasa Indonesia, langsung ngambek. Kayak iya benar kok tulisan aku jelek apa ya, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu. Yang bisa kontrol adalah gimana kita latihannya kan supaya bisa nulis, supaya bisa meskipun kita nggak dapet komentar dari orang, misalnya kita udah nulis bagus-bagus panjang, tapi misalnya nggak ada yang like, nggak ada yang komen, itu tulisan aku nggak bagus ya, padahal nggak ada yang bilang dia bagus gitu ya. Itu gimana Mbak? Kalau ada yang nulis panjang-panjang tapi ternyata nggak ada yang like dan nggak ada yang komen. Sebenarnya makanya tuh aku tuh setuju banget ya kalau misalnya dulu tuh aku tuh pernah, jadi itu kayak regional doang deh, jadi likes-nya itu dihilangin sama Instagram. Oh iya pernah ada yang kayak gitu ya, tapi sekarang nggak sampai sekarang ya. Waktu di Australia itu dia masuk ke dalam kategori yang likes-nya dihilangin. Cuman pas aku balik ke Indonesia itu likes-nya balik lagi, nyebelin banget ya. Itu kerasa banget loh dampaknya kesehatan mental tuh, kayak wah nggak banding-bandingan likes jadinya. Iya benar. Berarti dulu nulisnya bebas aja ya, tinggal di publish tanpa mengukur berapa yang like gitu ya. Dulu kan sesantai itu, walaupun maksudnya nggak terlalu heboh-heboh banget waktu awal-awal ada Instagram, itu kan nggak sampai harus banyak itu kan likes. Cuman kalau ngadepin yang kayak gitu-gitu kan balik lagi, kalau aku sih pribadi ya, walaupun kadang kalau sisi manusia pengen deh yang likes banyak, yang ini nyampe nggak ya, maksudnya kalau kadang ngerasa kalau tulisan kita harusnya ini bisa bermanfaat buat banyak orang, kok sayang banget sih malah orang-orang yang captionnya nggak berfaedah atau foto yang nggak berfaedah itu lebih banyak gitu kan. Cuman ya balik lagi, nulis tuh buat siapa? Benar. Kita nggak bisa ngontrol pikiran orang lain, dan emang kali aja kalau tulisan kita panjang dia segampang itu lupa nge-like gitu. Oh udah selesai baca, oh ya udah bagus gitu. Tapi lupa nge-like gitu. Apakah benar. sebagai standar buat tulisannya bagus atau enggak kan belum tentu. Benar. Karena emang banyak juga kok penulis-penulis yang profesional, yang hebat, karyanya banyak. Tapi misalnya media sosialnya mungkin nggak serame orang-orang yang cuma pakai emoticon terus banyak gitu ya. Itu lumayan juga sih, aku dulu waktu itu berdamai dengan itu, kayak aduh tulisan udah mikir sampai jumpalitan ya kadang. Terus waktu itu masih pakai standar itu, maksudnya kok likes-nya cuma segini, tapi orang-orang yang dia ya ampun caption-nya gitu banget, nggak ada faedahnya, fotonya nggak ada faedahnya, itu likes-nya banyak banget, komennya banyak banget, ini orang kenapa sih gitu loh. Cuman kadang bertanya juga sih ke dalam diri sendiri, emangnya udah sanggup, udah siap punya like sebanyak itu, punya followers sebanyak itu, punya komen sebanyak itu, emang isi komennya bagus semua, emang sanggup nerima komentar yang nggak berpendidikan gitu loh. Benar. Jadi kalau sama Allah dikasihnya likes-nya segitu, komennya segitu, tapi semuanya sopan, ya itu bukannya lebih baik dibandingkan kamu likes-nya baik tapi banyaknya hujatan gitu kan? Ya benar. Jadi lebih gampang tidurnya ya Mbak. Ya lebih gampang tidurnya, nggak kepikiran kenapa ya kok ada yang ngomong begini gitu loh. Iya benar. Jadi tinggal mungkin kita belum siap gitu ya. Iya, kadang untuk menerima yang aku bertanya-tanya sama diri sendiri, kenapa ada orang yang sama Allah dikasih likes-nya banyak, kenapa ada orang yang enggak, kenapa ada orang yang followersnya banyak, ada orang yang enggak, kenapa udah berusaha semaksimal mungkin ya cuma gitu-gitu aja, nggak nambah-nambah. Jadi aku nanya ke diri sendiri, emang udah siap sebanyak itu di likes-nya, udah siap menerima komentar yang semaunya sendiri. Kadang kan Allah tahu seberapa, apalagi kayak orang-orang feeling kayak kita gini, aduh kalau ada komentar yang satu aja
nggak usah ada ribuan, satu aja yang mungkin Satu aja. momennya kayak Jadi fokusnya ke tinta. Kalau kata apa, kalau kita pakai baju kena tinta, kita fokusnya ke tintanya, bukan baju yang bersih. tinta. Padahal cuma satu Bener-bener. komentarnya. Kan mikirnya tuh sampai berhari-hari kan nggak bisa tidur. Jadi kan pertanyaan baru, sanggup emang ya punya followers sebanyak itu? Sanggup nggak ngedidik followers sebanyak itu gitu? Itu kan kalau aku pernah dengar dari ustadz siapa ya, aku lupa. Katanya followers makin banyak, dihisapnya panjang juga. Dengan pertanyaan bahwa apa yang sudah kamu berikan manfaatmu untuk followersmu itu, yang sebanyak itu. Jangan-jangan isinya nggak ada gunanya gitu. Jadi mendingan syukuri aja dapat followers segitu dan dijaga baik-baik, dididik dengan baik. Kalau komennya sedikit berarti mungkin yang butuh cuma segitu, likes-nya dikit mungkin emang lagi yang butuh cuma segitu. Dan kita nggak tahu ada lagi yang bagian-bagian di mana mungkin dia lupa nge-likes, mungkin dia lagi ada waktu komen. Jadi itu jangan dijadikan standar kebahagiaan gitu loh untuk kita yang tadinya suka nulis jadi nggak jadi nulis gara-gara aduh kayaknya yang pembaca aku turun deh. Ya belum tentu. Iya benar-benar, karena itu emang likes itu emang apa ya, sebuah permainan aja sih ya. Kalau misalnya tiba-tiba Instagram nggak ada gimana? Padahal follower udah banyak, postingan udah gitu. Terus tiba-tiba kayak zaman kayak Friendster gitu kan, pasti mungkin nggak akan selamanya gitu kan ya. Berarti kita yang mungkin followernya masih sedikit, like-nya masih sedikit, ya pantaskan aja buat diri kita ya, biar kita layak gitu ya. Mungkin layak mungkin yang di sekeliling kita yang butuh cuma segitu. Iya. Kan sebelum yang penting bermanfaat gitu ya Mbak. Iya, sebelum diposting kan doa dulu, ya Allah ini aku tulisan ini aku nggak butuh deh. Kadang aku doanya ya nggak usah di follow juga nggak apa-apa, yang jelas dia baca dan itu bermanfaat buat dia gitu. Siapapun itu. Kau dia ya salah pencet kayak tiba-tiba nyasar ke Instagram kayak terus lihat tulisannya kayak atau nyasar ke blog dan lain-lain, yang jelas dia butuh dan dia jadi mungkin tulisanku bermanfaat buat dia gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang emang harus dilatih. Kita jangan fokus sama sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Termasuk komentar orang emang bisa kita kontrol. Bisa dijadiin tips sama dia. Jadi sebelum posting harus doa dulu ya. Bagusnya gitu. Ngurusin niat. Sebenarnya maunya apa sih? Ini buat Allah atau buat pujian orang-orang kayak, ih kak tulisannya bagus ya, Masya Allah lah. Itu kan khawatirnya ada pergeseran niat di situ yang jadinya tidak ada manfaatnya kan. Itu kan sebagai pelatihan banget tuh di situ. Justru kalau kita semakin banyak yang puji, nah, itu dia. semakin berat ya ujiannya ya. Iya. Malah kadang kita diuji dari tulisan kita sendiri kan. Iya benar. Diuji dengan hal yang sangat kita cintai, dengan diuji dengan hal yang tidak kita sukai. Betul. Makanya kalau kata ayahku tuh integritas tuh penting buat penulis juga. Tulislah apa yang sudah kamu kerjakan. Benar banget. Jadi orang kerasa integritasnya, bukan asal nulis. Orang kerasa kok kalau dia cuma ngomong doang kayak Om Do, kayak kebayang tapi belum dilakuin sama orang yang udah nulis tuh kerasa banget deepnya apa kedalaman obrolannya itu. Tulisannya jadi itu kayak iya ya, jadi kayak apa ya, nulis tuh emang berat banget sih tanggung jawabnya. Kita kalau nulis kebaikan dan emang itu kalau bisa kita emang benar-benar istiqomah melakukan hal itu ya Mbak Dia. Jangan sampai tulisan kita udah dipublish, sudah banyak orang yang baca, kita ngajak orang melakukan hal itu, tapi kita sendiri malah nggak ngelakuin lagi gitu ya. Iya, berarti kan ada yang dipertanyakan dari niatnya gitu. Kadang aku kalau lagi futur banget tuh aku nggak bisa nulis beneran, stuck banget di kepala tuh kayak ada yang halangin karena aku tahu aku sedang tidak melakukan apa yang aku tulis. Dia nggak bisa nulis bener-bener. Ya emang nulis buat aku healing banget. Jadi ketika aku lagi bermasalah aku nggak bisa nulis. Maksudnya bermasalahnya itu dalam segi tulisan aku biasanya aku melakukan A tapi sedang kepleset jadinya melakukan Z gitu. Mau nulis itu jadi kalau ngeliat Instagramku sepi tandanya aku lagi bermasalah itu dan aku sedang mencari cara gimana cara membereskan itu sehingga bisa nulis lagi. Mood yang positif itu tuh susah dicari kalau susah ya ketika lagi nggak bagus itu kan emang harus latihannya kenceng banget itu. Dan memang kelihatannya diuji problem solving kita ya. Iya. Kita kadang orang kan melihatnya kayak rumput tetangga itu hijau
bagus gitu ya. Tapi maaf belum. Iya, kita nggak tahu itu rumputnya, kita cuma lewat doang. Kita nggak tahu rumputnya itu rumput sintesis atau bukan, ya nggak sih? Kita nggak tahu di dalam rumahnya orang itu lagi sibuk ngeberesin rumahnya yang berantakan atau enggak, dia sedang membereskan Oh hatinya. iya. Si penulis ini tuh sebenarnya dia sedang membereskan kehidupannya atau enggak gitu. Mereka tahu kita baik-baik aja, bahagia-bahagia aja kayak gini. Cuman kan untuk dapat muka yang terlihat bahagia ini itu kelihatan. Kalau kita psikologi kita bisa lihat nih orang bermasalah walaupun dia senyum. Benar banget. Jadi kita bisa tahu di orang lain ini dia itu nggak bahagia itu. Cuman kan untuk mencapai orang ternyata benar-benar pure bahagia, kita juga ngerasa bahagia, itu kan yang dibenahi banyak banget. Iya. Kayak chemistry ya. Ya, Mbak nulis tentang masalah yang dulu, misalnya orang tua Mbak kembali ke Allah duluan, itu kan untuk membenahi itu kan butuh waktu lama itu sampai kita tahu bahwa iya, enggak semudah sekarang bisa ngomongnya gitu kan ya. Kita bisa ngomong semudah ini karena kita sudah melewati itu. Coba kita ngomongnya waktu itu. Waduh, itu senggol bacok. Iya, kalau Mbak kan sampai jantungnya ini, kalau aku nggak bisa nafas biasanya. Ya, ngomong tuh langsung gitu loh, ada susah, bukan jantungnya berdegap itu nggak kayak gitu. Kalau aku kan beda-beda ya setiap orang pengaruhnya. Iya. Jadi kalau ada yang ke-trigger itu aku nggak bisa nafas biasanya. Benar-benar yang tiba-tiba nggak bisa nafas mendadak gitu, terus lemesnya itu benar-benar lemes yang kayak mau jatuh gitu loh, nggak bisa dikontrol badannya gitu. Jadi emang benar-benar jiwa itu memang mempengaruhi tubuh kita ya. Iya, sangat. Salah satu healing itu si nulis itu untuk merilis apa yang harusnya dikatakan, cuman tidak bisa dikatakan, tapi diubah menjadi suatu bahasa lain yang bisa mengeluarkan itu semua. Ya, sebenarnya Bang. Jadi semakin sering kita nulis, sebenarnya kita semakin sehat ya Mbak Dir? Harusnya begitu. Kalau takut harusnya begitu, kalau nulisnya jujur gitu ya. Sebenarnya kalau takut kebaca kan tinggal dikunci aja tuh. Misalnya maksudnya kalau nggak pengen ditulis di Microsoft Word itu kan di passwordin aja, jadi kan nggak ada yang tahu. Iya. Kalau emang khawatir ya kebaca. Atau kadang kalau lagi marah banget ya udah, dulu ya aku zaman aku kalau lagi marah banget aku ngumpat di situ sampai aku bilang ini terakhir aku marah-marah di tulisan ini terus semua kata kasar supaya bisa keluar aja ada katarsisnya gitu, nggak gitu. Jadi kayak dulu itu saya pernah loh Mbak kesel sama suami ya. Jadi sebenarnya suami itu lagi sakit. Ya namanya orang kalau lagi sakit ya pasti nggak bisa lah yang memperhatikan kita gitu-gitu gitu kan, nggak bisa melakukan hal-hal yang seperti biasa, nggak ngerti mungkin setan dari mana, jadi kayak gitu ngerasa kayak kok gini sih padahal kan harusnya dia fokus, dia tuh lagi sakit gitu kan. Itu nggak tahu kenapa, mungkin capek juga ya, karena kalau suami sakit anak dua yang aduh itu nggak seimbang banget gitu kan. Jadi akhirnya kesel dia tulis, dia nggak tahu bakalan nanti akan sampai atau enggak ke dia gitu kan. Dia tulis semua kemarahannya. Sekarang tuh kalau dipikir-pikir bego banget ya, malam udah capek terus menyempatkan waktu malam-malam nangis terus nulis gitu ya. Tapi setelah nulis tuh baru karena dibaca kan ya tulisan itu kan, kok aku kayak gini sih gitu kan. Iya. Dia sadar gitu. Akhirnya sadar bahwa aku salah, jadi tulisannya dihapus, akhirnya selesai. Kemarahan itu nggak sampai ke yang bersangkutan karena yang udah bisa selesai sendiri. Kadang gitu ya, kita feeling kayak gitu. Kadang kita kesel sama orang sebenarnya nggak harus disampaikan ke yang bersangkutan, justru kalau disampaikan malah masalahnya jadi lebih besar. Iya, ada kasus-kasus yang kayak gitu kan. Ada yang bisa disampaikan, ada yang nggak cukup di kamu aja. Cukup di kita dan Allah aja yang tahu. Kita cari cara gimana nih ngebenahin hati kita gitu kan. Nulis itu salah satu cara efektif untuk kita buat healing dengan cepat lah. Nggak dipelihara gitu loh rasa marahnya gitu. Pas baca lagi, gila, ngomongnya kasar banget nih. Udah cukup. Aku udah marah terakhir kali ya. Langsung dihapus lagi, selesai, finish. Nggak dibuka-buka lagi. Jadi gitu, jadi dulu itu kemarin itu nulisnya di Evernote. Jadi aduh, mending dihapus aja. Jadi kan udah tuh ya selesai. Kesalahannya juga udah tertumpah gitu kan, udah ada beres. Yang bersangkutan udah sakit hati dan nggak bikin masalah baru kan ya. Kita juga udah happy ketemu sama orang. Iya, udah jadi selesai. Ya anggap aja
pas nulis itu kita lagi curhat sama seseorang gitu. Kalau nulis malah curhatnya langsung depannya langsung Dear Allah. Udah kayak gitu. Jadi kayaknya aku paling merasa aman. Iya, aku lagi sebel banget nih ya Allah. Jadi aku sengaja mengkoneksikan itu di tulisanku tuh ke Allah juga untuk di hari aku sendiri ya. Aku tuh sebenarnya sedih banget, kenapa sih udah sampai tahu alap itu kesana sini. Cuman buat aku setelah itu aku udah ngobrol sama lo ya sudahlah gitu. Jadi sengaja ngobrolnya di diary itu emang udah khusus untuk Allah aja. Ya Allah, hari ini aku sedih, hari ini aku marah, hari ini aku pengen ini, wah segala macam ditulis. Karena kalau udah di sini ya kalau aku tuh kalau nggak kelar-kelar aku nggak bisa nafas. Jadi harus dirilis biar diri aku juga tenang gitu. Terus ngobrol sama diri sendiri, udah tenang belum? Enggak, belum. Kalau ada soal-soal yang masih bilang belum, tulis lagi, tangi lagi. Jaga mental buat aku tuh penting banget karena kalau buat kita yang belum menikah benar-benar itu tuh kan narik vibrasi prianya. Yang oh iya benar-benar gitu. Kalau kita secara mental bermasalah, yang datang pria-pria bermasalah semuanya. Benar. Jadi kan buat menjaga itu ya, kalau aku salah satunya nulis. Mau tulisannya bagus kan, kalau tulisan curhat tuh dijamin gak bagus sih sebenarnya. Maksud aku emosi yang belum edit gitu kan, keluarnya murni banget tuh, yang harus pas dibaca lagi kalau mau dipublish kan berarti harus ada yang dipilih-pilih kan gitu. Iya. Cuman itu yang penting. Karena buat orang lain. Iya. Jadi nulis itu bukan buat diri kita tapi buat menjaga hubungan dengan orang lain ya. Menjaga hubungan dengan orang lain, menjaga hubungan dengan Allah juga. Betul. Putur aku bisa bilang, ya Allah kenapa sih aku kok kayaknya jauh banget dari engkau, misalnya aku harus apa biar aku nggak kayak gini lagi. Itu kan menjebak kita sadar bahwa kita tuh sedang butuh Allah, kita sedang butuh diperhatikan misalnya orang-orang lain. Jadi kadang otak itu kan suka lebay ya, jadi dia berpikir berlebihan banget, tapi pas ditulis oh nggak selebay gini doang nah gitu, cuma gini doang gitu. Sadar jadi tuh setelah yang berantakan di kepala sama kita ditulis, dilihat lagi oh ternyata sumbernya yang ini gitu. Lebih jelas kan, lebih terstruktur gara-gara ditulis. Benar gitu karena kita udah baca tulisan kita. Kalau masih ada di kepala masih nggak jelas gitu ya Mbak. Iya sebenarnya gitu. Mbak ini udah ada mention bentar lagi mati nggak? Biasanya cuma 1 jam live Instagram. Nggak tahu emang ini udah berapa menit sih? Kayaknya udah hampir. Kita biasa ada tulisan berapa menit lagi apa time remaining gitu. Oh ya belum ada kok. Oh ya udah, berarti kita masih bisa ngomong. Cuman aku kaget sih, aku waktu melihat Mbak terakhir tidak begini penampakannya. Iya, aku dulu kan itu belum nikah ya. Iya. Itu masih apa ya? Jadi ngerasa masih kecicilan dan anak-anak yang pokoknya masih itu banget lah, childish gitu loh. Masih gimana gitu. Tapi beberapa orang waktu di STC itu ngiranya aku udah nikah. Hah? Kayaknya ternyata itu adalah hilal ya. Itu sampai Mbak Citra, ketemu Mbak Citra kan kemarin pertama kalinya. Mbak sama siapa sih sendiri? Oh aku pikir sama suaminya. Aku kelihatannya udah nikah ya. Vibe yang Nggak, padahal masih itu banget sih. Ingat banget soalnya dulu ada lagu apa ya, Seven ya di akhir acara muncul apa sih, memetik bintang. Iya, jadi itu sampai lompat-lompat gitu. Sekarang berarti jadi malam ya? Iya. Jadi emang dulu tuh masih anak-anak banget yang nggak mikirin penampilan tuh, orang lihat aku gimana ya, itu nggak kepikiran di situ. Itu sadarnya ketika maksudnya suami bilang begitu pada akhirnya setelah menikah atau sadar sendiri atau nggak tahu. Akhirnya dia ngerasa bahwa dulu itu kan yang udah ada remaining 25 detik lagi. Berarti kita tutup aja mungkin daripada tiba-tiba makanya Mbak Dira, teman-teman yang udah nonton,
Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat.